latihan ini untuk semua jenjang level tim nasional Indonesia. Metode latihannya fokus untuk meningkatkan kekuatan, kelincahan, dan kemampuan melompat. Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys. Oke, hari ini saya ingin mereaksi satu video yang mana kronologi bermulanya Timnas Indonesia ini. Bagaimana perjuangan Timnas Indonesia daripada awal sampailah lolos ke Piala Asia U20, U23 dan juga Timnas Senior di bawah kendalian asuhan pelatih Sinteyong ini. Jadi prestasi yang diraih oleh Timnas Indonesia ini mengalahkan Turkmenistan dan lolos pertama kalinya pada Piala Asia U23 ini tidak hanya mencerminkan guys keunggulan dalam bidang olahraga sepak bola ini, tetapi juga menjadi cerminan semangat ya dan perjuangan bangsa Indonesia itu sendiri dalam meraih kesuksesan di tingkat antarabangsa ataupun internasional. Salah satu aspek yang sangat penting dalam perjalanan Timnas Indonesia adalah latihan keras yang dilakukan oleh para pemainnya dan dikendalikan oleh pelatih Sinteyong dari titik terendah dan membangkitkan semangat juang yang luar biasa. Jadi kronologi perjuangan Indonesia dalam dunia sepak bola ini menjadi bukti yang nyata bahwa dengan tekad dan kerja keras mimpi besar dapat diwujudkan. Jadi hari ini guys, di bawah kendalian asuhan Sinteyong, Timnas Indonesia terus berjuang untuk meraih prestasi di tingkat internasional. Latihan keras dan semangat perjuangan tetap menjadi fondasi dari perjalanan mereka. Jadi para pemain ini kan dan Sinteyong sendirilah bekerja keras sebenarnya mengangkat nama Indonesia di kancah peringkat antarabangsa, dan harapan seluruh rakyat Indonesia sebenarnya inginkan Timnas ini di tingkat tinggi lagi levelnya. Jadi Bapak Erick Thohir juga membantu dari segi mencari sponsor dan menyediakan fasilitas yang baik, serta hubungan Bapak Erick Thohir ini yang baik dengan peringkat-peringkat antarabangsa seperti Presiden FIFA dan manajer-manajer kelab luar negeri. Kolaborasi ini amat penting untuk membawa bakat-bakat anak muda ini kemungkinan terpilih bermain di klub luar negeri melalui Bapak Erick Thohir tadi. Jadi kombinasi pelatih, pengurusan ketua umum PSSI Bapak Erick Thohir dan juga Presiden Indonesia itu kombinasi yang paling mantap setakat ini dengan kemajuan Timnas Indonesia pada saat ini. Jadi ayo guys, kita simak dulu video ini daripada channel Cetak Gol EDN. Kepada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like dan share juga. Yuk tanpa basa-basi kita simak dulu video ini. Mencatatkan rekor luar biasa setelah mengantarkan tim nasional Indonesia U23 lolos ke Piala Asia Qatar. Keberhasilan ini merupakan buah dari kerja kerasnya yang ingin merevolusi total skuad Garuda. Cetak Gol coba merangkum suksesnya metode latihan keras Sinteyong sebagai berikut. Kita lihat guys bagaimana Sinteyong membentuk Timnas Indonesia ini 5 tahun lepas. Lemahnya mental dan fisik pemain. Sejak menukangi tim nasional Indonesia, Sinteyong selalu kesulitan menemukan talenta lokal berbakat. Pemain Indonesia dianggap banyak yang gak menguasai teknik dasar sepak bola. Sinteyong bahkan sampai heran dengan kondisi tersebut. Alhasil dia pun terjun langsung untuk mengajari pemain cara melakukan passing dengan benar. Sinteyong bilang kalau mayoritas pemain Indonesia selalu mengoper bola dengan cara mendorong. Dia menilai teknik tersebut merupakan teknik dasar yang salah. Sinteyong mengatakan teknik yang benar adalah menendang bola sambil menjaga keseimbangan. Selain itu, dia juga menekankan agar pemainnya nggak buru-buru mengoper bola. Selain masalah teknik dasar, skuad Garuda juga dianggap punya mental dan fisik yang lemah. Menurut Sinteyong, Timnas Indonesia bakal sulit bersaing jika mental dan fisiknya nggak dibenahi. Pasal yang mental yang lemah ini guys, sebenarnya bukan saja Indonesia ya. Dulu Malaysia ini sama juga guys, mentalnya sangat lemah nih. Kadang-kadang takut pegang bola, kadang-kadang baru diprovokasi sedikit sudah melenting, memanas. Jadi dari situ itu yang menyebabkan kehilangan fokus ya. Tetapi apa yang telah dilakukan oleh Sinteyong ini itu sangat-sangat menjadi perhatian sebenarnya di Asia Tenggara ini.
Sebab itu Malaysia juga sekarang pelatihnya daripada Korea ya. Sebab Malaysia melihat kepada kejayaan Sintayong ini, mereka mengambil Kim Pan-gun juga untuk membangkitkan semangat pemain Malaysia dari segi mentalnya dan juga cara tadi taktik passing itu semua. Jadi kita tengok dulu guys lagi. Dia bilang anak asuhnya akan sering mengalami mental down sebelum menjalani pertandingan. Ini membuat Sintayong merasa geram dengan buruknya mental pemain-pemain Indonesia. Dirinya juga sering memarahi anak asuhnya yang dinilai sering malas-malasan. Menurut Sintayong, pemain Indonesia banyak yang nggak punya etos kerja saat berlatih. Dia menginginkan para pemainnya punya daya juang yang tinggi. Selain itu, Sintayong juga menuntut para pemain untuk terus berlari. Dia sangat senang jika anak asuhnya bermain dengan tempo yang sangat cepat. Selain itu, Sintayong juga menuntut skuad Garuda untuk tetap menjaga pola makannya. Pelatih asal Korea Selatan ini melarang ini yang saya suka Sintayong ini. Dia bukan saja mahir ya dalam tactical sepak bola di lapangan, strategi, dia atur formasi, tetapi ini dia tulis nota nih, selalunya dia akan tulis nota hari ini arahan pertama berapa berat, bulan depan pula berapa berat, sampai ke tahap itu. Sebab itu dia jaga semua kesehatan dari segi pemakanan tuh. Ini saya melihatnya, ada video saya reaksi sebelum ini. Sampai ke tahap itu guys, Sintayong menilainya berat badan tuh. Ini macam ini, ST melarang anak asuhnya untuk makan gorengan atau makanan berlemak. Asuhnya untuk memakan nggak boleh makan lemak guys, sama makanan berlemak. Hal ini tentunya untuk menjaga kebugaran tubuh pemain di level terbaik. Gak cuma itu, Sintayong juga tetap memperhatikan kandungan gizi untuk masing-masing pemain. Namun ada saja pemain Indonesia yang tetap bandel dan gak mendengarkan instruksi. Susah juga kawal itu kan kalau pemakanan tuh mau dijaga. Mulai merevolusi metode latihan. Oke, ini merevolusi metode latihan. Kualitas fisik pemainnya, Sintayong merevolusi metode latihan timnas Indonesia. Mantan pelatih Seongnam ini langsung membuat program latihan yang ketat. Sintayong menggunakan metode latihan keras ala Korea yang sudah dikenalnya dengan baik. Dia menggunakan metode latihan ini untuk semua jenjang level tim nasional Indonesia. Metode latihannya fokus untuk meningkatkan kekuatan, kelincahan, dan kemampuan melompat. Saat itu dia menerapkan latihan naik turun tangga untuk meningkatkan kekuatan otot kaki. Kemudian ada latihan skipping atau lompat tali yang dilakukan pada pagi hari. Latihan skipping ini bertujuan untuk melatih ketahanan fisik dan kemampuan melompat pemain Indonesia. Selanjutnya ada latihan angkat beban yang dilakukan di pusat kebugaran. Latihan ini dilakukan pada malam hari dan wajib dilakukan oleh seluruh punggawa Garuda. Sintayong bilang banyak anak asuhnya yang kurang paham latihan angkat beban. Hasilnya punggawa merah putih hanya punya badan yang cenderung kurus dan kurang berisi. Itu membuat mereka sulit beradu badan dan memenangkan duel dengan pemain-pemain lawan. Sintayong juga meminta para punggawa Garuda berlatih di tengah panas yang terik. Ini dilakukannya agar mereka mampu mengimbangi fisik para pemain-pemain lainnya. Namun Sintayong sempat mendapatkan sindiran dari media Korea Selatan yakni Hankook. Alasannya metode latihan itu dinilai mirip dengan metode latihan dari Park Hang-seo. Sintayong dianggap telah menjiplak hasil metode latihan yang dibuat oleh mantan pelatih Vietnam ini. Namun Sintayong berdalil jika tim nasional Indonesia punya ciri khasnya sendiri. Sampai begitu ya di media sosial. Yang drastis. Perubahan fisik yang drastis. Hasil didikan keras dari Sintayong mulai terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Para pemain didikannya terbukti punya fisik yang lebih prima dari biasanya. Hal itu sudah terlihat saat skuad Garuda menjalani beberapa pertandingan penting. Salah satunya di kualifikasi Piala Asia lalu saat berhadapan dengan Yordania dan Kuwait. Dari kedua laga ini, para pemain Indonesia sudah terlihat mampu mengimbangi fisik pemain lawan, termasuk saat dikalahkan oleh Yordania dengan skor tipis 1-0. Meskipun menelan kekalahan, anak asuh dari Sintayong gak gentar hingga menit akhir laga. Dia mengaku sangat bangga dengan daya juang yang tinggi yang diperlihatkan para pemainnya. Apalagi saat itu Indonesia banyak dihuni oleh pemain-pemain muda, mulai dari Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, Pratama Arhan, muda-muda semua hingga Alfeandra Dewangga. 18 tahun, 19 tahun. Fisik pemain timnas juga terlihat pada final SEA Games 2023 lalu. Walaupun bukan dilatih oleh Sintayong, skuad asuhan Indra Syafri mampu bermain sangat tangguh. Dalam turnamen ini juga, Indra Syafri juga turut memboyong beberapa pemain didikan Sintayong, mulai dari Hernando Ari, Ramadan Sananta hingga Rizky Ridho.
Di laga itu, fisik para pemain Indonesia terlihat prima meskipun bermain di 120 menit laga. Perjuangan keras Rekod tersebut 5-2. mendapatkan pujian langsung dari Sintayong. Dia menyebut fisik para pemain Indonesia sudah mirip dengan pemain Korea Selatan. Menurutnya, para pemain muda tinggal melatih mental agar mampu meraih prestasi yang lebih tinggi. Wah, Bukti tinggal nyata mental lainnya lagi juga guys. bisa dilihat saat Indonesia mengalami tim tangguh seperti Argentina. Dalam laga ini, Sintayong banyak mempercayakan para pemain mudanya. Mulai dari Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Irfan Yener, Rafael Struijk, sampai dengan Rizky Ridho. Meskipun kalah, mereka bisa bersaing dengan fisik para pemain Ini juara Piala 2-0 Dunia. Jo. Gak heran Juara jika dunia fisik pemain ini timnas Argentina mendapatkan pujian langsung dari Lionel Scaloni. Dia mengatakan Scaloni. pemain Indonesia punya sistem permainan yang cukup hebat. Sejarah baru dengan prestasi menjanjikan. Gak cuma membuat fisik pemain lebih kuat, Sintayong juga mampu menyulap prestasi Indonesia. Di bawah asuhannya, skuad Garuda selalu menunjukkan pencapaian cemerlang. Pertama, Sintayong berhasil mengantarkan timnas Indonesia senior lolos ke Piala Asia 2023. Kepastian itu didapatkan setelah skuad Garuda membantai Nepal dengan skor 7-0. Berikutnya, Sintayong juga berhasil membawa timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Asia di Uzbekistan. Saat itu, skuad Garuda Sejarah Nusantara guys. menjadi pemuncak klasemen grup F. Meskipun sudah menorehkan prestasi yang cemerlang, Sintayong sempat mendapatkan desakan untuk mundur. Hal itu terjadi pada ajang Piala AFF U23 yang berlangsung di Thailand. Di turnamen tersebut, tim nasional Indonesia U23 terlihat tampil kurang menjanjikan. Mereka bahkan mampu dikalahkan oleh Malaysia 1-2 dan hanya bisa menang tipis 1-0 atas Timor Leste. Koordinator Save Our Soccer yakni Akmal Marhali menyoroti performa buruk anak asuh Sintayong. Akmal bahkan meminta sang pelatih untuk mundur dari jabatannya. Akmal menyebut jika masyarakat Indonesia saat ini sangat haus akan trofi. Namun Sintayong bisa membuktikannya dengan mengantarkan tim nasional Indonesia U23 lolos ke partai final. Sayangnya di partai final mereka harus takluk atas Vietnam lewat drama adu penalti. Saat itu Sintayong langsung mengalihkan fokusnya ke kualifikasi Piala Asia U23. Pelatih Korea Selatan itu berhasrat bisa membawa skuad Garuda Muda lolos ke Piala Asia Qatar. Sintayong menyebut dirinya sudah banyak mengambil pelajaran dari turnamen yang sebelumnya. Dia bahkan sudah mempersiapkan skuadnya dengan sangat matang. Sintayong meminta para pemainnya untuk tetap berlatih keras agar fokus mereka nggak teralihkan. Meskipun menyiapkan skuadnya dengan mepet, Sintayong tetap optimis dengan para pemainnya. Alhasil di laga perdana, skuad Garuda Muda mampu meraih kemenangan besar. Saat itu mereka membabat habis Cina Taipei dengan 9 gol tanpa balas. Skuad Garuda Muda hanya membutuhkan hasil imbang di laga kontra Turkmenistan. Hebatnya mereka mampu mengalahkan negara Asia Tengah ini dengan skor 0-2. Itu artinya Indonesia menjadi negara ke-10 yang dipastikan lolos di Piala Asia Qatar. Pencapaian ini membuat Sintayong mencatatkan rekor yang sangat apik. Dia menjadi pelatih pertama yang membawa Indonesia lolos ke Piala Asia di 3 kelompok umur berbeda. Nggak cuma itu, Sintayong juga berpeluang mengantarkan tim nasional Indonesia lolos ke Olimpiade Paris 2024. Itulah ulasan kerasnya metode latihan Sintayong. Bagaimana pendapatmu? Apakah Sintayong bisa mengubah total mental dan juga fisik para pemain Indonesia di masa depan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Oke, kita ulas guys. Oke guys, itu tadi ulasan yang sangat menarik. Ulasan yang ringkas, padat, dan juga punya info-info yang menarik untuk kita ketahui bahwa Sintayong ini, kalau bagi saya lah, dia wajib masih diperpanjangkan kontrak di timnas Indonesia. Walaupun dia tidak mempunyai apa-apa gelar piala setakat ini, tetapi dengan pencapaian membawa 3 timnas ke Piala Asia U20, U23 dan juga senior, dan berpeluang membawa timnas ini juga ke Olimpiade 2024, dan kemungkinan boleh meraih mana-mana turnamen yang besar selepas ini untuk mendapat gelar juara 1. Tetapi itu perlukan lagi sedikit masa guys. Bukan senang ya Sintayong membina 3 timnas pasukan sekaligus dan lolos ketiga-tiganya ke peringkat seterusnya. Cuma gelar juara 1 lagi belum dinikmati oleh Sintayong sebenarnya. Tetapi itu tidak boleh dijadikan alasan untuk dia dipecat daripada jawatan pelatih ini. Seharusnya kritikan-kritikan daripada luar itu perlu membina untuk Sintayong, dan harus berterima kasih ya, karena Sintayong lah yang telah membina
pembangunan sepak bola Indonesia daripada segi mental. Yang saya suka tadi apa guys? Yang saya sangat suka dari segi postur tubuh, pemakanan, kesehatan itu juga dijaga oleh Sinteyong di notanya. Di buku notanya itu berat pemain ini setiap bulan. Kemudian dia akan bulan depan dia tengok lagi berat tinggal berapa. Jadi sampai ke tahap itu ya. Dan sistem permainan Indonesia itu dia ingin laju, stamina kuat, berlatih di gym, di angkat beban yang berat, itu semua dibuat oleh Sinteyong. Jadi bukan senang ya mendidik pemain-pemain ini, apalagi dari segi mental itu. Di Asia Tenggara ini macam di Malaysia sendiri guys, dulu mental Malaysia ini sangat-sangat down ya. Bukan lagi pemikiran emosinya, sikit sejak ditengking pelatih menjadi marah, disiplin tiada. Tapi sekarang ini dilatih oleh Kim Pan-gun juga Malaysia ini, dari Korea juga, itu ada perubahan dan juga ranking itu semakin meningkat, kemenangan semakin selalu mendapat poin-poin ranking. Dan pemain Malaysia saya melihat juga dan Indonesia itu berani ya memegang bola sekarang ini di bawah kendali pelatih Korea ini. Jadi nampaknya hampir-hampir sama ya keadaannya. Apapun, saya mengucapkan tahniah dan selamat juga untuk Indonesia, ke semua timnya lolos juga ke Piala Asia. Malaysia juga guys, walaupun semalam kalah dengan Thailand 1-0, tetapi lolos juga 4 runner terbaik ke Piala Asia U23 di Qatar tahun depan. Syukur alhamdulillah, walaupun hanya sebagai runner up terbaik, yang penting dia tetap masih lolos dan juga boleh beraksi di Qatar nanti. Oke guys, bagaimana menurut pandangan kalian terkait dengan apa yang telah dilakukan oleh Sinteyong ini? Adakah dia perlu diperpanjangkan kontrak ataupun dilepaskan oleh Indonesia? Bagaimana menurut kalian? Boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Majulah sepak bola untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.